maksudnya mistis-mistis seperti itu saya rasakan gitu. Oke, bisa cerita mungkin apa yang pernah Bu Hera alami sendiri? Ya seperti kejadian kayak Allahu Akbar. seperti itu. Ya, seperti itu mbaknya. Makhluk tadi yang di dalam lukisan. Itu tadi apa sih yang jatuh, piring ya? Diam di sana. Saat manusia mulai terlelap, mereka yang tidak terlihat mulai menunjukkan keberadaannya. Mencari teman di tengah kesepian. Mengusik yang hidup, mengintai di dalam redup. Jangan saksikan kami sendirian. Karena mereka ada di mana-mana. Bu Hera, mungkin kita jangan ikut dulu ke atas karena ini ramai sekali. Saya nggak yakin masih oke. Nanti kalau misalnya Rudy udah mengizinkan atau teman-teman udah tutup areanya, mungkin bisa kita lihat dari bawah sini mungkin ya. Kita lihat dari sini supaya Ada pocong di sebelah sana. Ada apa? Pocong. Ada pocong. Ada pocong di atas, pemirsa. Rudy melihat sebuah pocong. Saya butuh garam aja. Garam? Kasih saya garam. Garam. Mbak Ika ada garam nggak? Garam. Di dapur ada garam nggak? Garam di dapur. Sebentar. Jika saya tidak tahu ada garam. Nih, I think this is garam. Sebentar, garam nih. Berapa banyak? Hati-hati jatuh. Oke. Pemirsa, dari bawah kita tidak bisa melihat apa yang terjadi, tapi ada dua orang kameramen kita yang sudah mengikuti Rudy. Jadi mungkin at the same time Anda bisa langsung melihat apa yang sedang terjadi di atas sana. Karena saya dengan Ibu Hera hanya bisa mendengar suara langkah. Ada pocong. Tadi kamu tahu apa yang saya lakukan di lukisan itu? Waktu saya naik ke atas, yang di dalam lukisan itu menantang saya. Akhirnya saya ladenin ya. Begitu saya tantang balik, dia kabur naik ke atas tadi dan menghilang di atas. Lukisan itu bukan tempat tinggalnya dia? Tempat tinggalnya dia. Begitu saya naik ke atas, ternyata ada pocong lagi di sana. Pocong itu bentuknya besar. Besar sekali, seperti 2 meter tingginya. Oke, ini ternyata benar dari kata Rudy, di dalam rumah ini banyak sekali ya. Tapi mungkin kami sudah lama sama. Baik, tapi rumah ini mentoknya ya? Ya. Mentoknya di sini ya? Jadi emang ini besarnya melebar. Belakang kita ini ada kayak kebun kosong, pembuangan sampah. Di pas belakang rumah kita itu. Di balik tembok ini? Iya.
Oh, oke. Baiklah, ini mungkin menjadi salah satu indikator. Iya. Oh, baik. Bu Hera sekian tahun cukup akrab dengan tempat ini. Ya, saya sangat menjiwai di tempat sini. Oke. Pengalaman maksudnya mistis-mistis seperti itu saya rasakan gitu. Oke, bisa cerita mungkin apa yang pernah Bu Hera alami sendiri? Ya seperti kejadian kayak Allahu Akbar. seperti itu. Ya, seperti itu mbaknya. Makhluk tadi yang di dalam lukisan. Itu tadi apa sih yang jatuh, piring ya? Yes, pajangan. Ada kayak foto atau apa. Dia terlempar ke belakang, sedangkan kalau pemirsa lihat antara meja kabinet ke belakang ini jaraknya hanya 30 cm. Kemungkinan untuk ada angin yang dahsyat aja sangat minim. Oke, baik. Itu yang menghuni lukisan tersebut, kata Rudi. Oke, baik. Rudi? Ini yang di dalam Siapa itu? lukisan mirip kurang lebih dengan yang di lukisan itu, cantik tapi jahat. Yang tadi Ibu Hera bilang mendengar suara ketawa, itu dia sih. Saya tahu Ibu Hera berdebar-debar kencang sekarang. Iya. Jantungnya semakin gak nyaman. Ada beberapa anggota keluarga atau tamu yang bentrok energinya dengan dia. Kemudian dia berusaha mengusir orang tersebut. Mungkin di sini Ibu Hera pernah ya kedatangan tamu yang tiba-tiba mau pulang cepat-cepat. Iya benar. Karena mungkin apa ya? Suasananya kurang enak. Tiba-tiba dia dengan alasan ada urusan mendadak. Oke, sebentar Ibu Hera, tenang. Saya makin merasakan Ibu ini makin gak nyaman. Oke, tenang dulu sebentar ya. Nah, Ibu boleh duduk dengan nyaman di tengah-tengah ya, gitu. Oke, Ibu Hera. Sudah lebih baik? Bisa tenangan. Rudi, saya baru melihat kamu bajunya kotor sekali. Kamu kenapa di atas tadi? Iya. Dari atas berantem apa? Ada tadi pertarungan di atas tadi. Ini yang bikin saya nggak nyaman tadi. Diam di sana. Diam di sana. Siapa kamu? Aku Raja Harimau Kulon. Kamu yang ganggu orang-orang di sini? Salah ngomong. Lakonmu. Tidak panggonan. Orang di sini minta bantuanku. Panjenengan sinten? Koyo ciro. Putusannya nih nomor berapa? Aku Raja Harimau Kulon. Aku rapuh tuh sekarang koyo. Sombong. Koyo ngono kuwi. Serewe. Aku Raweti karo kowe.
Panjenengan sinten? Jenenganmu sopo? Jenengmu sopo? Kowe ini iso ngelaki macane aku. Aku melu kowe. Tapi nek kowe ora iso ngelaki macane aku. Sing ngono ning kene tak pateni. Oh. Oke. Kok nuduh Pak ya? Pada nyium Itu nggak sih? terlalu rasa sembarangan. Nyium nggak? Nyerah. Nyerah? Hah? Nyerah? Dia bilang, kalau saya berhasil mengalahkan dia, semua kawan-kawannya ikut saya. Boleh air, Tim? Kasih minum untuk Mas Eko. Dia itu kiriman orang atau apa? Atau ada jimat atau apa? Dia lama di sini, bersemayam di dalam benda-benda yang ada di sini. Dia dan kawan-kawannya di sini. Oke. Tapi Rudy dengan berhasil sudah mengalahkan dan sesuai janjinya dia tidak akan menyakiti yang ada di rumah ini. Betul, Dan akan mengikuti Rudy. betul. Syukurlah kalau gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Hera mewakili keluarga yang sudah mungkin masuk ke area tidurnya sekarang. Saya sangat bersyukur sama semua yang telah mendoakan di rumah sini, sehingga biar aman dan gak diganggu oleh penghuni-penghuni. Iya. Semoga setelah ini tidak ada lagi suara ketawa tanpa kejelasan dari mana asalnya. Tapi yang paling utama semoga aura rumah ini menjadi jauh lebih enak ya Ruth ya. Tidak ada lagi emosi-emosi di antara penghuni rumah ini ya. Iya, betul. Itu yang paling terasa sekali soalnya. Baik. Oke. Rudy, ada hal lagi yang harus kita cermati sebelum mungkin kalau memang sudah beres kita bisa pulang ke tempat masing-masing meninggalkan rumah ini karena sekarang situasinya udah jauh lebih baik. Kalau dari saya untuk Ibu Hera dan keluarga, saran saya, kalau misalnya dapat sebuah benda antik, benda pusaka, pastikan benda-benda itu aman untuk dimiliki. Karena setiap benda pusaka itu biasanya ada isinya, ada makhluk gaibnya di dalamnya. Dan kalau kita sampai salah gitu ya menerima benda pusaka yang ternyata berbahaya, itu malah akan mencelakakan keluarga kita. Hal terkecil mungkin akan terjadi rasa tidak nyaman di rumah, amarah dan sebagainya. Yang paling parah adalah bisa mencelakakan alias meminta tumbal. Itu yang tingkat fatalnya. Oke,
Jadi ini untuk pemirsa juga di rumah, kalau misalnya punya barang antik, itu jangan asal menerima. Pastikan itu betul-betul aman. Seperti itu. Baik, aduh Bu Hera, nampaknya semuanya sudah dibereskan oleh Rudi. Semoga kedepannya menjadi lebih nyaman dan damai ya di sini. Terima kasih, salam kami untuk keluarga semua di sini. Mohon maaf di malam hari kita datang dalam keadaan ya mungkin membuat kegaduhan, tapi kegaduhan ini bersifat sementara untuk digantikan dengan ketenangan yang lebih panjang. Kalau gitu mari kita pamitan semua teman-teman. Teman-teman semua baik-baik aja kan ya di sini ya? Oke ya, semuanya oke ya? Coba sambil duduk ya. Mbaknya tuh maksudnya Mbak Shirley. Ini mbaknya apa? Oke. Handphonenya taruh dulu. Oke. Duduk relax, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke. Ada rasa dingin masuk ke badan? Ada. Saya buang stresnya ya. Ini efek sugesti karena ketakutan adegan tadi sebenarnya. Ya, Itu tadi nggak ngeliat langsung. Bukan karena makhluk halus yang menyerang dia, bukan. Tarik nafas, panjang, hembuskan. Oke, lagi. Iya. Rasanya dingin ya? Udah lebih baik? Udah. Saya masukin tadi dari area sini. Lebih dingin di sini. Mungkin karena area sini lebih sensitif. Itu tadi energi yang saya masukin itu energi bagus. Jadi bisa bikin rileks pikiran. Wow, Rudi malam ini nih sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Nampaknya pertarungannya benar-benar yang bilang pertarungan antara hidup dan mati, ini benar-benar hidup dan mati. Karena kalau Rudi kalah, berarti Rudi tidak berhasil menyelamatkan satu keluarga ini. Iya. Oke, Rudi tadi bisa cerita nggak menghadapi siapa saja? Karena waktu kita masuk, di sini kan tadi ada 3 perempuan berjubah putih, rambut panjang bukan? Melayang transparan ya? Iya betul. Betul, Dia kan? memang pakai baju panjang transparan gitu. Jadi badan itu nembus. Bukan bajunya transparan, Ya, tapi seluruh ke badannya. seluruh badannya tembus. Dan Sekarang mereka sudah selesai. nggak ada lagi di sini ya? Oke, syukurlah. Lalu di dalam juga kita sempat ketemu Pocong. Pocong saya lihat bagaimana Rudi menghadapinya, lalu gadis yang dalam lukisan, dan pamungkasnya tadi ketemu kesatria dengan pasukannya. Makhluk dari Iya, betul sekali. Wah, kalau begitu berarti malam ini dengan seterusnya rumah keluarga ini bisa dinyatakan jauh lebih damai, lebih tenang. Semoga semua bentuk gangguan yang mereka alami selama bertahun-tahun ini bisa tidak terulang lagi dan udah mulai bisa merasakan hidup yang lebih tenang dan nyaman di sini.